Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Pak. Perkenalkan, nama saya Ananda Safwa Ramawati, NRP 0823040039. Saya dari kelas TP4D. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait simulasi aliran eksternal melewati 4 silinder. Di next slide ada daftar isi. Yang pertama berisi deskripsi, yang kedua domain permasalahan, yang ketiga metode meshing, yang keempat kondisi batas pada open form, yang kelima hasil simulasi, dan yang keenam kesimpulan. Deskripsi dalam dunia teknik, khususnya di bidang teknik perpipaan, memahami perilaku aliran fluida di sekitar objek tertentu merupakan hal yang sangat penting. Salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis aliran eksternal tersebut adalah computational fluid dynamics, yaitu interaksi fluida dengan permukaan padat. CFD memungkinkan para insinyur memprediksi perilaku fluida dalam berbagai kondisi operasi. Dalam studi ini dilakukan permodelan dan simulasi aliran eksternal di sekitar 4 silinder menggunakan perangkat lunak, yaitu Salome, OpenFOAM, dan Paraview. Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami pola aliran fluida yang terbentuk, mengidentifikasi fenomena vortex shedding, menghitung gaya hidrodinamika seperti drag dan lift pada masing-masing silinder, serta menganalisis pengaruh konfigurasi dan posisi silinder terhadap perilaku aliran secara keseluruhan. Studi ini sangat relevan dalam berbagai aspek teknik, seperti desain penukar panas, pengendalian polusi, dan perancangan struktur yang berinteraksi dengan aliran fluida. Next ada domain permasalahan. Dengan dimensi box yang searah sumbu X 35 satuan, sumbu Z 20 satuan, dan Y 1 satuan, di tengah bangunan tersebut terdapat 4 buah lubang dengan diameter 1 satuan, serta terdapat box kecil yang searah sumbu X 9 satuan, Z 9 satuan, dan Y 1 satuan. Jarak lubang pertama dari pusat koordinat bangun balok adalah 1,2 satuan dan membentuk sudut 45 dari sumbu Y. Next ada data sesuai dengan NRP saya, yaitu 0823040039 dengan sudut 45 derajat, radius 2,2 D, dan dimensinya 1. Jadi di sini saya menggunakan range-nya 2,2 seperti radius saya, dan 45 dari angle in degree, yaitu dari sudut saya. Selanjutnya ada metode meshing. Mesh yang pertama yaitu menggunakan 3D algorithm extrusion 3D dan 1D algorithm projection, 1D hypothesis search H2. Di sini saya menggunakan geometri glue 1 dan mesh tipe any. Selanjutnya ada metode meshing yaitu submesh 1, yaitu menggunakan netchain 1D sampai 2D dengan ukuran mesh maksimal size 1 dan minimal size 0,05 dengan finishes very fine dan ukuran mesh pada silinder 0,025. Jadi di sini saya menggunakan mesh 1, geometri depan, dan mesh tipe any. Kemudian di argumen saya menggunakan maksimal size 0,5 dan minimal size 0,05. Terus kemudian di local size yaitu saya menggunakan silinder 1, 2, 3, 4 dengan value 0,025 dan face small depan yaitu 0,05. Next. Selanjutnya ada submesh 2. Untuk submesh 2 menggunakan wear discretization dengan geometri ekstrusi 1 dan number of segment. Jadi mesh ini menggunakan mesh 1 dan geometrinya ekstrusi 1. Selanjutnya ada submesh 3. Untuk submesh 3 menggunakan wear discretization dengan geometri ekstrusi 2 dan number of segment 1. Jadi mesh 1 dengan menggunakan geometri ekstrusi 2.
Kemudian untuk next slide yaitu ada kondisi batas pada OpenFOAM. Di sini ada contoh dari folder P. Jadi folder P sendiri ini saya menggunakan inline dengan tipe zero gradient dan outlet tipe fixed value. Kemudian di atas bawah saya menggunakan tipe simetri dan depan belakang saya menggunakan tipe empty. Selanjutnya ada kondisi batas pada OpenFOAM dari transport properties. Di transport model Newtonian ini saya menggunakan NU 0,0071942. Selanjutnya ada boundary. Di boundary ini saya menggunakan tipe depan empty, tipe belakang empty, outlet tipe page, atas tipe simetri, bawah tipe simetri, dan inlet tipe page. Selanjutnya ada control dict. Di control dict ini saya menggunakan delta T senilai 0,005 dan start form yaitu lattice time. Selanjutnya di next slide ada hasil simulasi dari video Vorticity animation saya. Jadi di hasil simulasi Vorticity animation saya yaitu ada perubahan dan ada perbedaan gerakan dari setiap detiknya. Dan selanjutnya ada hasil simulasi dari plot kontur Vorticity yang dimana dari 0,5 detik, kemudian 10 detik, 50 detik, 100 detik, sampai 200 detik. Dan ini untuk lebih jelasnya. Ini yang 0,5 detik, ini yang 10 detik, ini yang 50 detik, kemudian ini yang 100 detik, dan yang terakhir yaitu 200 detik. Untuk di next slide ada hasil simulasi dari plot kontur tekanan yang dimana juga ada perbedaan di 0,5 detik, 10 detik, 50 detik, 100 detik, dan 200 detik. Jadi ini gambarnya dari 0,5, 10, 50 detik, kemudian 100 detik, dan 200 detik. Kemudian di next slide ada hasil simulasi dari grafik plot koefisien CD terhadap waktu. Di sini ada dari silinder 1, silinder 2, silinder 3, serta silinder 4. Kemudian selanjutnya juga ada hasil simulasi dari plot koefisien CL terhadap waktu dari silinder 1, silinder 2, silinder 3, dan silinder 4 juga. Untuk selanjutnya ada hasil simulasi dari RMS CD dan RMSCL. Jadi di silinder 1 ada 4,5913E plus 15 dan RMSCL-nya 1,476339E plus 15. RMSCD dari silinder 2 yaitu 2,8695E plus 15 dan RMSCL 3,76421E plus 15. Untuk silinder 3 ada di RMSCD 2,7467E plus 15, RMSCL 3,42067E plus 15. Dan terakhir ada dari silinder 4 RMSCD-nya 4,5309E plus 15 dan RMSCL-nya 1,415992E plus 15. Jadi di sini ada kesimpulan yaitu silinder 1 menerima gaya drag dan lift terbesar diikuti silinder 4, 2, dan paling kecil silinder 3. Hal ini disebabkan oleh posisi terhadap arah aliran dan pengaruh vortex shading. Silinder yang berada di depan atau langsung terpapar aliran utama mengalami gaya lebih besar, sedangkan yang terlindung menerima gaya lebih kecil dan stabil. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.